tahun 2009, narkotika itu adalah zat atau obat yang biasanya penggunanya itu bisa menurunkan kesadaran si pemakai atau enggak bisa mendapat penyakit tetapi hanya sementara. Jadi jatuhnya tuh kayak obat bius. Nah, si narkotika itu ada yang berasal dari tanaman atau biasanya disebut narkotika alami. Ada juga narkotika yang bukan dari tanaman, yaitu narkotika sintetis. Narkotika sintetis itu adalah zat yang diolah lagi oleh manusia menggunakan bahan zat kimia. Jadi manusia mengolah zat kimia dicampur dengan olahan lainnya yang akan dijadikan sebagai zat narkotika. Dan ada juga narkotika semi sintetis. Kalau ini tuh narkotika yang digunakan dari zat opium. Zat opium yang diambil bubuknya dan diolah menjadi zat narkotika. Zat opium. Ada yang tahu nggak zat opium itu apa? Zat opium ada. Zat opium itu atau zat opiat itu adalah zat yang diambil dari tanaman opiat atau opium. Dia itu berbentuk bunga yang diambil dari sisarinya. Intisari bunga pucuknya itu diambil dijadikan bubuk dan diolah menjadi zat narkotika. Sedangkan ada psikotropia. Ada psikotropika. Sedangkan psikotropika ini berbeda dari narkotika. Dia itu mempengaruhi langsung ke susunan syaraf pusat kita. Jadi efek sampingnya langsung ke perilaku atau energi itu semakin meningkat. Atau jatuhnya zaman sekarang itu jadi hyperaktif, jadi berlebihan, terlalu caper lah jatuhnya ya. Nah, salah satu psikotropika ini juga sama kayak narkotika, ada dari yang berbahan alami, ada juga yang sintetis. Salah satu contohnya itu ada ekstasi dan sabu-sabu. Selanjutnya ada bahan adiktif. Bahan adiktif itu sendiri adalah semua zat atau obat yang bisa membuat orang kecanduan. Tumbuhan Papaver somniferum. Mereka itu biasanya menggunakan obat-obatan pada nyeri, juga kalau bisa sebagai bahan untuk memburu. Jadi si bubuknya itu bisa untuk membunuh si hewan buah tersebut. Nah, pasti banyak yang nanya nih, kenapa sih kok narkotika di zaman itu malah digunakan sebagai obat-obatan, sedangkan zaman sekarang malah dilarang atau dijadikan hal yang negatif. Sebenarnya zaman sekarang juga masih ada yang memanfaatkan salah satunya psikotropika, tapi itu ada di dunia kedokteran. Jadi dia itu obat yang tapi kalau harus pakai resep dokter. Ada yang boleh dijawab? Boleh berdiri? Apa nih? Boleh berdiri? Narkoba adalah kenalkan nama saya Sandi Alamsyah. Narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Dan bahan adiktif itu. Bagus, tepuk tangan dong. Mungkin bagi orang normal itu tuh nggak ada, tapi kalau dia pakai obat yang efeknya halusinogen, itu ada. Jadi tuh mereka akibat pemakaian obat ini, mereka akan berhalusinasi, entah itu pendengaran, penglihatan. Mereka akan susah membedakan nih mana yang nyata, mana yang khayalan. Dan imannya nggak kuat. Jadi jatuhnya ke lokal lingkungan dan pergaulan. Keluarga juga penting berperan aktif untuk selalu mengedukasi orang tua, sekolah juga. Jadi kayak kita aja ya pergaulan yang baik, yang positif, yang nggak terjadi negatif. Upaya dari penggunaan narkoba itu sendiri. Kayak sebelumnya ada peran remaja, peran sekolah, program peran remaja misalnya bisa diambil dari kegiatan ekstrakurikuler. Di sini ada ekstrakurikuler kan? Nah itu bisa dipakai di kayak kegiatan-kegiatan maksudnya, bisa atau enggak di ada dampak penyalahgunaan. Yang pertama yaitu tentang kesehatan.
Ada yang mau nambahin nggak? Tadi cewek ada yang mau suka. Tiga ada overdosis. Overdosis ini kelebihan obat. Yang terakhir kematian. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi narkoba bisa merusak, bisa menggerogoti organ-organ yang ada dalam tubuh kita sampai bisa menyebabkan kematian. Yang kedua ada sosial. Jadi ketika kita menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, kita tuh jadi emosinya nggak bisa dikontrol. Makanya kita pengennya berantem aja gitu. Dan jadi bawaannya emosi gitu. Jadi emosi kita nggak bisa terkontrol. Ada yang emosian nggak di sini? Jangan ya. Dan videonya Konsumsi narkoba itu pasti akan berbuat hal-hal yang negatif karena dia nggak sadar sama diri dia kalau dia itu udah mengkonsumsi obat yang haram. Yang ketiga ada ekonomi. Mungkin untuk pertama kalinya ketika kalian ditawarkan narkoba pasti itu gratis karena orang yang menawarkan itu ingin membuat kalian candu. Ketika kalian candu ingin membeli lagi, pasti kan akan menghabiskan uang kalian kan daripada untuk membeli narkoba itu. Jadi lebih baik kalian jajan aja gitu, buat jajan atau beli barang-barang yang bermanfaat. Yang keempat ada pendidikan. Bisa jadi karena kalian mengkonsumsi narkoba, kalian jadi keluarkan dari sekolah. Siapa yang mau dikeluarkan dari sekolah? Siapa yang nggak mau lanjut pendidikannya? Mesti nggak mau kan? Kalian kenal menawarkan sesuatu yang kalian tidak ketahui, sebaiknya jangan mau. Jadi kalian harus punya mental dalam diri kalian untuk menolak sesuatu tersebut atau tanyakan sama orang yang lebih dewasa. Yang ketiga, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Tadi Adin sudah menyampaikan bahwa kita tuh harus pintar-pintar nyari teman. Jadi aku suka diingetin nih sama orang tua aku. Kata-kata ini gini, kalian boleh berteman sama siapa aja, tapi kalau bersahabat atau berteman dekat kalian harus pilih-pilih. Karena nggak semuanya baik gitu buat kita. Kan nggak tahu ya, misalkan dia di depan kita baik gitu, tapi ternyata dia di belakang ngomongin gitu kan. Tahu ini dengan alasan yang tepat. Kalau tidak mampu segera tinggalkan tempat itu. Jadi kalau misalkan ditawarin sesuatu itu jangan. Jadi kan zaman sekarang itu ada yang namanya gengsi ya. Siapa yang gengsi? Ya. Jadi jawabnya dia misalkan diajak ngomong sama siapa, jawabnya iya padahal belum izin karena dia gengsi takut nggak ditemenin misalnya gitu. Nah kalian tuh harus masa-masa remaja ini harus bisa mengatakan tidak, karena belum tentu yang kalian iakan itu bakal baik buat kalian gitu. Terus kalau misalkan emang gak mampu, segera pergi. Yang ketika orang yang nawarin narkoba tersebut memaksa kalian gitu, kalian langsung pergi aja. Terus yang untuk kelima, tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan hidup kalian. Kan di sini ada S10. Kalian cari jati diri kalian kemampuannya di mana sih? Terus habis itu kalian ikut S10 supaya kalian bisa mengasah kemampuan kalian. Jadi kalian bisa jadi prestasi yang disibuk sama cita-cita kalian. Jadi nggak gampang nggak gampang ya disukai sama hal-hal yang negatif apalagi ditawarin sama ditawarin narkoba ini. Yang keenam ada untuk mengisi waktu luang malam, di kalian bisa tahu kalian mau ambil jurusan apa. Ada yang udah punya impian kuliah di mana? Gambaran. UTB, UGM, Amin. Nah kan dikejar, jadi kalian iya dari tadi soalnya masuk negeri itu nggak gampang, kalian harus bisa pintar-pintar belajar. Masa sih kayaknya sebegini. Cara mengatakan tidak pada narkoba. Ada tidak, maaf saya tidak tertarik ketika dimohon bisa bilang maaf saya tidak tertarik. Yang kedua, tatap mata orang yang menawarkan narkoba tersebut, bersikap tenang dan cepat berlalu, kemudian katakan aku ada urusan lain, maaf aku harus pergi. Jadi ketika ada yang nawarin narkoba kita tetap gimana ya, kalau kita nggak mampu kita langsung ucap kayak seakan-akan kita
buat menerima tawaran tersebut. Atau bisa ganti topik yang misalkan saya dulu soalnya rumah sakit misalnya, pokoknya jangan sampai kita paksa. Tapi kalau misalkan udah kayak kalau udah yang terakhir kalau kita memaksa tinggalkan mereka. Tadi aku bilang kalau misalkan emang kalian berdua kami terus bingung kan mau apa lagi, udah tadi langsung aja tinggalin itu lagi gitu. Kalau enggak jadi aku bilang kalau misalkan kita kalian ada orang dewasa tinggal kita ngomong gitu. Iya, kalau misalnya kan Ya tuh karena ada pergaulan dari teman-temannya atau ajakan dari teman-temannya juga. Terus ada juga kalau ada yang baru jadi pengen coba apa itu narkoba. Terus udah sih itu aja. Jadi tuh dia tuh sama teman-teman ada rasa takut, jadi sama teman-temannya tuh kayak dipaksa gitu karena dia menolak. Alhasil dia juga kepo rasanya nih, jadinya dia cobain tapi Jadi dia mencoba pengen apa itu dia pengen Tangan nih. kalau nanti harusnya tahu ya apa yang menyebabkan anak tersebut akhirnya menerima tawaran narkoba udah aku ikut dulu ya 1, 2, 3 sabar santai 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelas 9A. Jadi penyebabnya itu karena dia stres dan yang karena stres karena orang tuanya itu ribut terus di rumah. ya betul. Sama lainnya ada yang tahu kalau mau nambahin boleh boleh teman. siapa namanya? Saya Laila. ya itu jangan itu. Sabun itu adalah jenis yang betul nggak tahu. Tapi boleh udah berani jawab ya? Iya. Apa? Ada yang tahu lagi? Saya tahu nggak? Coba boleh nih. Lain dari narkoba itu adalah nafza. Biasanya. Wah gila lu. Bakal keras kak. apa? Menolak. Tapi kamu tuh ngelihat temen kamu. Terus ya habis itu laporin Ke guru. nah bisa ke guru kalau enggak
boleh.